Ini iman dan logika loh. Iman Anda logikakan, maka akan susah. Kalau Anda ingin logika, mari kita diskusi secara Tidak. logika. Oke. Kalau Anda mau cari-cari diskusi secara iman, Nah, Anda jangan logikakan, maka bukankah, akan kebalik. tunggu, bukankah di dalam iman Anda beriman juga berakal nggak sih? Ingat ya, kami mempelajari karena agama kami menekankan tentang penggunaan akal. Udah, cari di situ dasar kebangkitan. Kalau pakai akal, cari di bukumu yang banyak itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cari di bukumu itu syariatnya Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Dzulkarnain. Ayo, cari. Karena ketakwaan seseorang itu lebih berharga dibandingkan apapun ya. Kejujuran seorang laki-laki itu lebih berharga daripada banyak cangkem. Masalah hari kebangkitan sudah ku jawab, Kak. Sudah ku jawab. Syariat si Yunus, si Soleh, Nabi kau ini loh. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, Saudari Agatha akan menghadapi umat muslim yang meyakini bahwa di iman Islam ada konsep kebangkitan. Namun, pada saat menjelaskan, umat muslim ini seakan-akan hanya bernarasi kosong tanpa dalil. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Kebangkitan itu belum dimulai. Ini satu saja aku kasih. Kalau Agatha bisa jawab. Tadi kamu bilang pembuktiannya nanti di hari kebangkitan. Kebangkitannya belum terjadi. Apa yang mau dibuktikan dengan sesuatu yang belum terjadi? Ibarat kata ya, saya ini adalah ibunya, anaknya belum lahir. Ini saya kasih analogi. Saya ibunya si X, tapi X itu belum lahir. Itulah yang barusan kau bilang. Masuk akal nggak? Oke, taruhlah nama nanti anak saya itu Surti. Saya adalah ibu Surti. Mana buktinya? Surtinya belum lahir. Nanti kalau lahir baru Surtinya anak saya. Belum. Lu kasih aku kesempatan untuk menjelaskannya dulu. Agar kita adil, agar kita fair. Ya, oke ya. Kasih aku kesempatan menjelaskannya. Oke, siap. Kau dengar aja. Nggak boleh kejang-kejang. Islam itu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami itu adalah Maha Adil. Jika saja Allah itu tidak adil, maka orang-orang yang di dunia ini tersiksa, bahkan orang-orang di dunia ini yang dibun-bun, yang diazab oleh para penguasa, contohnya orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh. Mohon maaf Jal, tanggepin dulu tadi. Adam diciptakan di mana? Kalau di sorga dijawab dulu. Ini ditanggepin. Nanti narasinya jangan yang baru lagi ya. Adam diciptakan di mana? Satu. Sabar. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Adam diciptakan di mana? Kalau di sorga, kenapa Adam tidak dapat 72 Hawa? Itu. Yang kedua, yang belum dimulai kebangkitan ini, ya, kamu bilang belum dimulai kebangkitan, dasar kebangkitannya aja. Siapa yang sudah bangkit di dalam iman kamu sehingga ada dogma yang namanya kebangkitan? Fokus di situ. Aku menjawab pertanyaanmu yang pertama tadi. Masalah kebangkitan. Mengapa di Islam itu mempercayai tentang hari kebangkitan? Ini aku sedang menjelaskan itu. Karena bagi kami orang Islam, kami memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami itu Maha Adil. Karena banyak sekali di dunia ini para penjahat, para bajingan yang terbebas dari hukum dunia. Banyak sekali itu. Banyak sekali orang yang sudah membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang, kemudian dia
mati dalam keadaan tenang di rumah-rumah besar mereka. Mereka tidak tersentuh oleh hukum-hukum negara. Inilah keadilan Allah, maka perlu hari kebangkitan untuk memproses itu. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, jikalau hancur kulitmu yang lama, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Itu ketika orang melakukan kejahatan, itulah konsep keadilan kami, konsep kebangkitan kami. Mengapa kami percaya tentang hari kebangkitan? Karena kami yakin keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tak? Jadi tentang Adam, silakan tentang Adam. Tentang Adam, menurut Al-Quran, Adam itu menurut kepercayaan kami, Adam itu diciptakan di sorga. Berapa istrinya? Berapa Hawanya? 1. Berarti kalian jangan mengharap 72 dong. Ya, dasarnya harus dari situ. Oke, Jal. Tadi kamu bilang, inilah keadilan Tuhan, begini. It's okay. Kamu kenapa nggak yakin di sini ada ginseng merah? Kamu jangan membuktikan. Pokoknya ada ginseng merah. Saya ini adil loh, Jal. Ini ginseng merah dalamnya. Kamu harus percaya itu. Ya kan itu kau bilang imanmu. Nggak perlu pembuktian toh. Oke. Itu sabar ya. Kamu tadi bilang maha adil. Kenapa Isa diangkat? Nabi terakhirmu dibiarkan meninggoy. Kenapa tidak dibiarkan? Ini juga terangkat. Kenapa hanya Isa yang diangkat? Mana keadilannya? Ingat, ini isinya ginseng merah. Kamu harus percaya itu. Jawab. Aku jawab ya. Baik, mengapa Isa diangkat? Lalu nabi-nabi yang lain menurut kepercayaan kalian dibiarkan meninggoy? Ingat ya saya, bagi kami seluruh para nabi itu membawa syariat-syariat untuk kaumnya masing-masing. Mengapa Isa diangkat? Karena cuman Isa lah yang disembah oleh pengikutnya. Maka bagi pemahaman Islam, Isa itu akan turun kembali untuk meluruskan akal-akal penyembahan-penyembahan yang tidak wajar ini. Untuk itulah Isa kembali ke bumi. Dan yang kedua, maka Isa itu digelari Al-Masih karena Al-Masih akan turun. Ada Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih ini kalau dikaji dalam arti katanya adalah sang pengusap. Maka Isa itu Tuhan usapan atau penghapus. Ini kata-kata dari Al-Masih tadi. Maka ketika Isa itu turun, mereka akan menghapus penyembahan-penyembahan mengatasnamakan dia. Begitu tak? Karena seluruh nabi yang diturunkan, tak ada satupun nabi yang disembah oleh pengikutnya kecuali Isa ini menurut pemahaman Islam. Begitu tak? Maka Isa ini perlu diturunkan dan penanda tentang hari kiamat. Begitu. Oke, ini belum dijawab ya. Yang mana lagi? Belum dijawab ya. Mana lagi? Nanya gitu segitu. Oke, kamu bilang tadi seluruh nabi membawa syariat masing-masing. Nabi Soleh, nabimu? Ya. Apa syariat Nabi Soleh? Oke, Nabi Idris, nabimu? Apa syariat Nabi Idris? Oke. Zulkarnain itu nabi Anda? Apa syariatnya? Khidir itu nabi Anda? Apa syariatnya? Ya, ini coba
Ya, itu satu. Nanti kamu jawab ya. Al-Masih itu artinya pengusap. Apa yang diusapnya? Tadi kalau penghapus ya, mungkin ini merek Stadler mungkin ya. Saya nggak tahu ya, penghapus ajaran apalah. Ini yang diusap ini kalau maknanya diusap, apa yang dia usap? Mengusap air mataku? Yang mana? Ya, ini tolong dulu. Kalau Adam di surga, ya kan, diciptakan di surga. Kenapa tidak disediakan 72? Kenapa Hawanya satu? Lalu kalian kenapa punya banyak Hawa di surga nanti? Udah ta. Harusnya aku catat kau punya pertanyaan karena pertanyaan. Aku akan mengingatkanmu dengan catatanku. Tenang aja. Aku banyak mencatat. Tapi aku diizinkan. Harusnya aku datang sini. Harusnya yang bertanya itu aku, bukan aku dicecar dengan Kau pertanyaan. nggak bosen bertanya mulu. Aduh, mekanik itu harus dua arah sayang. Iya. Kenapa? Adam itu satu istrinya yaitu Hawa. Itu bukan 70 istrinya, itu bukan bidadari. Bidadari bagi kami nanti adalah ART, pembantu kami dalam menjalankan tugas. Jadi Adam punya ART nggak? Kan di sorga ceritanya. Awal mula penciptaan. Bidadari ART, saya tanya. Ini Adam punya ART nggak waktu di sorga? Belum, karena Adam itu diciptakan di surga. Tetapi ketika Adam sudah turun ke bumi, kemudian dia meninggoy lagi, kemudian masuk surga lagi. Mungkin bagi kami dia punya ART, sama seperti orang-orang yang beriman lainnya. Begini tak? Lalu pertanyaanmu yang kedua tadi apa? Ya, ingat ya saudara-saudara wanita yang selalu dikatakan kau bidadariku, nanti kau akan jadi bidadari. Ingat, kalian cuman ART. Beda dengan istri. Misal, Kalau istri kami sabar. Kalau misalnya di dunia kamu punya 4, yang mana lah yang menjadi istrimu nanti di surga? Kalau seluruhnya taat kepada kami, kepada suaminya, seluruhnya taat kepada suami dan suaminya itu orang-orang yang beriman. Saya tanya, misalnya 4. Ntar dulu, aku jawab. Kalau semua keempat-empatnya itu taat kepada suaminya, lalu suaminya ini adalah orang-orang yang beriman, maka 4 istrinya itu akan ada di sampingnya di surga nanti. Di mana keadilannya? Adam harusnya komplain, waktu gua di surga kenapa Hawa toh? Aduh, kerudung bunda jatuh. Kan kamu bilang adil. Ayo dong, keadilannya itu tidak terjadi kepada Adam waktu pertama sekali. Itu kita sudah masuk ranah, kita berdiskusi sudah masuk ranah keimanan. Maka Iya dari tadi. keimanan didiskusi. Ini iman dan logika loh. Iman Anda logikakan, maka akan susah. Kalau Anda ingin logika, mari kita diskusi secara logika. Oke. Kalau Anda mau diskusi secara iman, Anda jangan logikakan, maka akan kebalik. Bukankah di dalam iman Anda beriman juga berakal nggak sih? Iya, banyak. Oke. Ini karena di dalam iman kami itu mengasihi Allah dengan akal dan budi kami. Jadi kami itu selalu menggunakan akal dan budi kami. Kamu milih yang mana, Jal? Oh, iman itu harus juga disertai dengan akal, bukan iman buta. Ingat, Jal, ini ginseng merah. Kalau kamu tertipu nanti, belum aku buktikan, ya itu deritamu. Ingat, ini ginseng merah, kamu harus percaya.
Inilah iman. Kalau dengan logika kamu harus buktikan dulu. Ternyata bukan ginseng merah. Iman juga seperti itu. Kenapa saya katakan iman juga menggunakan akal? Kalau iman tidak menggunakan akal, untuk apa Allah menciptakan manusia dengan akal? Karena itu harus kamu gunakan untuk kamu cari tahu manakah iman yang benar. Kalau kamu tidak diciptakan dengan akal, mohon maaf, kayak peliharaan saya semut, ya boleh, dia ngangguk-ngangguk aja, ya toh. Jawab, boleh. Kayaknya ini nggak kepake, diciptakan akal tapi nggak dipakai. Udah, tenang, ini dalamnya ginseng merah, nggak usah saya buktiin, ini kan iman, nggak usah pakai akal. Udah, Ta. Beri aku jawab ya. Begini, Ta. Kami orang Islam itu kenapa begitu yakin tentang hari kebangkitan? Karena kami yakin, karena setiap perbuatan dan amal yang kami kerjakan itu kami yakini akan dihitung, akan dikumpulkan, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Setiap kegiatan atau perlakuan kami akan kembali kepada kami sendiri. Ketika kami berbuat baik di bumi ini, perbuatan baik itu akan kembali ke diri kami. Begitu keyakinan kami sebagai umat Islam itu. Seperti aku kan ada usaha. Aku bisa saja mempergunakan hartaku untuk pergi do game atau main perempuan, tapi itu tidak aku lakukan. Kenapa? Karena aku yakin itu adalah perbuatan jahat yang akan aku pertanggungjawabkan nanti. Begitu juga sebaliknya, Ta. Harusnya ketika ada seseorang ini ya, Ta, ini memberikan kabar kepada saya, seseorang datang kepada saya kemudian memberikan kabar, Bang Rizal, seluruh hutang-hutangmu yang sudah kau buat di bank, seluruhnya sudah ditebus dan dilunasi. Ada kabar datang seperti itu kepada saya, Ta. Apa yang harus saya lakukan? Ingat ini ya, Ta, ya. Aku nggak akan foya-foya, aku nggak akan pesta pora dengan kabar tersebut. Yang penting adalah mencek kebenaran tentang kabar itu. Apakah itu kabar bohong atau kabar palsu? Ketika ternyata itu adalah kabar palsu. Ini fokus dong ke pertanyaan saya. Ingat ya. Enggak. Dengar. Gini Jal, kamu kejauhan. Pertama, Nabi Soleh itu syariatnya apa? Khidir. Oke, Khidir. Siapa lagi? Idris. Apa? Nah, itu belum kamu jawab. Ya, ingat, kebangkitan itu, udah saya bilang, kebangkitan yang kamu imani itu seperti ginseng merah ini. Di dalam ini ginseng merah. Kamu paham nggak? Saya mempercayai kebangkitan, ini ginseng merah. Kamu nggak percaya? Kamu sedang mengimani sesuatu yang kayak ginseng merah yang saya bilang di dalam ini. Ya, tolong, kalau tidak berakal ya bilang aja nggak berakal. Itu saya ingatin lagi ya, karena kamu tadi narasimu saya catat. Seluruh nabi membawa syariat masing-masing. Yunus apa syariatnya? Soleh, Idris, siapa lagi tuh? Zulkarnain. Jangan lupa itu pengusap ya, penghapus. Apa yang diusap? Saya nggak tahu. Ya, kalau menghapus ajaran it's okay lah. Ini yang diusap ini apa? Ya, kau usap air mataku. Itu fokus dicatat kalau kurang ingatannya ya. Gitu. Aku akan menjawab, tapi beri aku kesempatan sebelum aku menjawab itu menanyakan satu pertanyaan saja. Aku kesempatan, tapi dia jawab dong. Enggak ngejawab. Oke, aku selesaikan dulu tadi. Jawab, jangan fokus. Analogimu pun nggak nyambung apa-apa lu. Ingat ya. Makanya kalau otak masih jalan, Ta, kalau akal pikiran masih berfungsi, ucapan itu sangat nyambung sekali. Ya, ingat ya. Begini, orang memberi kabar tentang aku bahwa seluruh hutang-hutangku yang ada di bank sudah ditebus dan dilunasi. Ini nyambung analoginya. Aku bukannya foya-foya, bukannya
Aku akan cari tahu dulu, benar nggak kabar itu? Otentik nggak berita itu? Begitu tak? Harusnya kalian seperti itu. Ada yang mencari tahu, ada. Siapa orangnya? Ada, namanya Profesor Emon Jacob. Oke. Profesor Emon Jangan Jacob ini- jauh-jauh. Ini jangan lupa ya. Nabi kalian ini masing-masing membawa syariat. Apa syariat Nabi Soleh? Apa syariat Nabi Yunus? Iya, aku jawab. Iya. Aku jawab. Tapi Tuh, sebentar dulu. ya, jangan lari-lari. Enggak. Tolong keadilannya di mana? Adem kok istrinya cuma satu, kamu nanti di surga kalau empatnya. Di mana? Wah, ingat, kebangkitanmu itu belum ada dasarnya. Dasarnya adalah kamu percaya ada ginseng merah, tapi saya belum buktiin. Itu. Fokus. Ayo dong, Jal, fokus. Aku lanjut ya. Adakah orang yang mau mencari tentang kabar itu? Ada. Ini dijawab dulu, kabar apa? Siapa nama? Dia seorang profesor. Gini, saya mute ya. Saya mute dulu. Kenapa? Kamu nggak konsisten. Kenapa kamu lari dari pertanyaan saya? Minum. Aus. Aus ya. Aus. Dijawab dulu. Konsisten dong. Kamu jangan tak kemana-mana. Kamu itu apa ya? Ngedistract. Ya kamu udah lari kemana-mana. Kamu harus di jalurnya. Jawab dulu. Ingat, keadilan untuk Adam itu mana? Kalau memang di surga, di surga. Nah, lalu jangan lupa ini syariat Nabi Soleh, ini Nabi Yunus, Nabi ini kasih tahu saya syariatnya ini semuanya. Oke, lanjut. Kemudian, kamu menyuruh aku memakai akal. Kamu menyuruh aku memakai akal, bahkan memaksa aku untuk menggunakan akal. Sementara kau sendiri, Akal itu properti buat kamu, itu berpikir. Emangnya akal kau itu diciptakan jadi pajangan? Tidak, kalau begitu untuk apa? Apa bedanya kamu dengan, mohon maaf ya, guguk saya, dogi saya ini juga ada otaknya, tapi nggak ada akalnya. Itu pajangan, buat dikenyap-kenyap, nanti pas dimakan, pas dibikin babi guling. Ayo, fokus, sampai pindah tempat kau. karena kami memakai akal, tak? Kami belajar. Kami mempelajari banyak sekali buku-buku. Ingat ya, kami mempelajari karena agama kami menekankan tentang penggunaan akal. Udah, cari di situ dasar kebangkitan. Kalau pakai akal, cari di bukumu yang banyak itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cari di bukumu itu syariatnya Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Zulkarnain. Ayo, cari. Nah, tentang kebangkitan kan sudah aku jelaskan tentang kebangkitan. Mengapa perlu kebangkitan itu? Karena keadilan Tuhan lah. Kan banyak sekali orang-orang yang tidak setara di bumi ini. Ada yang satunya kaya dan ada yang satunya miskin. Tapi sebenarnya di dalam Islam, baik pun kaya maupun miskin, dia tidak akan merubah apapun. Orang miskin tidak akan merasa lebih hina daripada orang kaya ketika orang-orang itu beriman. Begitu juga sebaliknya, orang kaya nggak akan merasa lebih mulia daripada orang miskin, tak? Itulah Islam, indahnya Islam. Kenapa? Karena kemuliaan manusia itu terletak dari ketakwaannya kepada Allah. Itu. Jadi mengapa perlu pakai otak di dalam Islam itu? Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kejang. Karena kami Dijawab dong. jangan kejang-kejang dulu. Aku belum bertanya aja kalian sudah kejang-kejang, apalagi aku bertanya. Nggak ada yang kejang di sini, dijawab dulu, ini syariat Nabi Soleh. Aku sudah jawab banyak sekali pertanyaan Anda. Jadi izinkan aku. Itu pasti sama. Ya, udah 3 sesi saya kasih kesempatan kamu menjawab, nggak dijawab ini dijawab. Itu aja yang mau ku kejar, apa syariat nabi-nabi ini. Makanya jangan ngeluarin statement itu
yang nggak ada fungsinya, yang nggak bisa kamu jelaskan. Ayo, jawab dulu. Mereka ini orang-orang yang menggunakan akal untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar tadi, tapi kenapa kalian kejang-kejang dengan hasil penelitian mereka? Itu tadi, ini akal yang digunakan untuk mencari tentang kebenaran tentang kabar yang aku beritakan. Apa susahnya sih mengakui? Tak, aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, tak. Aku percaya di gelasmu itu ada ginseng merah. Selesai loh. Jadi laki-laki itu harus gentle mengakui. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab keadilan tentang Adam yang di sorga dengan satu Hawa itu. Sabar. Suara kamu agak berisik, ada wow gitu. Ya, dijawab dulu ini. Ini dari tadi kamu terputar-putar. Apakah aku harus menyanyi? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat kau nggak jawab. Buat aku jadi pusing. Nggak ada yang kejang di sini. Di sini mah santai. Lu mah di sini mainan gua biar rame tuh 1400. Nggak ada yang kejang di sini. Anda cuman mainan saya. Makanya aku pertahankan. Makanya aku pertahankan, sayang. Jangan kepedean. Ayo, dijawab. Dibuka dulu mute-nya. Jangan mute dong, Kalau kalian nggak kejang-kejang, biarkan aku menyampaikan hasil dari penelitian ilmuwan dari kebenaran tentang Alkitab kalian. Begitu. Kamu daripada sibuk nyari kebenaran kitab saya, cari dulu kebenaran kebangkitan itu. Ingat. Oke, kamu kan sudah berumah tangga dan kamu sudah punya anak. Lebih baik kamu fokus mengurusi rumah tanggamu daripada kau ngurusin rumah tangga orang. Ini dijawab dulu. Kasih dulu pertanggungjawaban atas iman kamu. Kalau kamu tidak bersedia dan siap dijawab, ya, mendingan kau gunakan uang kau itu untuk beli cari hukum keadilan Tuhanmu tentang surga. Yang tadi, kenapa Adam tidak merasakan keadilan itu? Kalau memang keadilan itu ada, ya Jal, ya, harusnya kalian itu hanya diperbolehkan dengan satu istri tanpa, apa tadi kamu bilang, ART. Karena Adam begitu sampelnya. Ya, cari dulu syariatnya Nabi Soleh, Zulkarnain, Nabi Yunus, Nabi Idris. Itu loh. Kamu nggak fokus. Uang kamu itu harusnya kau gunakan untuk itu. Ibarat kata, ya Zal, kalau kamu mau bicarakan yang lain itu ibarat kata begini. Kamu beli ciki tapi kamu nggak makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Duit kamu habiskan buat beli ciki. Lama-lama apa? Sakit ginjal, cuci darah. Jangan kemana-mana ngelanturnya. Dijawab dulu. Hadapi. Kalau kamu memang laki-laki, bilang, Bunda cantik kesayangan Walid, aku tak sanggup menjawab pertanyaanmu yang logis itu. Selesai. Saya lebih, kamu bilang tadi, ya, karena ketakwaan seseorang itu lebih berharga dibandingkan apapun, ya. Kejujuran seorang laki-laki itu lebih berharga daripada banyak cangkem. Masalah hari kebangkitan sudah ku jawab, sudah ku jawab. Syariat si Yunus, si Soleh, Nabi kau ini loh. Aku ulangi lagi lah masalah kebangkitan. Keadilan itu. Mengapa kami begitu percaya tentang hari kebangkitan? Ya udahlah, itu kan udah aku bilang, kamu ibarat percaya ini ginseng merah. Udah, it's okay. Karena itu memang gak akan ada jawabannya. Nggak sama. Yang saya tanya, ya, ini statement kamu saya catat, ya. Ini saya catat semua statement kamu, saya koleksi. Seluruh nabi membawa syariat masing-masing, it's okay. Saya tanya Yunus, Soleh, Idris, apa lagi namanya itu, ya, Zulkarnain, itu apa syariatnya, cintaku sayang?
Kamu tuh terlalu banyak bicara. Ayo buktikan keadilan Tuhanmu terhadap Adam yang tak punya ART. Udah. Aku lagi ya bicara ya, sayang. Kau ulang-ulang terus tanya tentang hari kebangkitan. Aku sudah bilang, bahkan kami mempercayai, orang-orang Islam itu mempercayai famay ya'mal miskal zaratin khairan yarah wa may ya'mal miskal zaratin syarran yarah. Setiap perbuatan baik itu akan dihitung dan akan dipertanggungjawabkannya. Begitu juga perbuatan jahat. Jadi seluruh orang Islam yang beriman, mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan karena dia yakin betul akan diperlihatkan dan akan diterima pembalasannya, bukan malah ditebus kesalahan. Begitu kan? Jadi nggak ada orang-orang yang beriman kemudian dia berani melakukan kejahatan. Nabi Soleh itu apa syariatnya? Setiap nabi itu kami mempercayai ada syariat tertentu, dan enggak seluruh syariat para nabi kami ketahui yang penting bagi kami. Ingat ya, syariat yang paling sempurna di bumi ini adalah syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah yang harus kami pelajari dan kami ketahui, begitu. Hidup suka-suka, kemudian merasa dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Oke, jauh. Ketika kalian ada orang, ini udah belum jawabannya? Udah jawabannya. Ketika ada orang yang mencari. Sabar. Ini udah jawabannya. Itu. Udah. Belum, ini aku mau tanya dari tadi, aku mau nanya sekali aja. Ada jawab. Wah, udah catatan gua banyak. Jangan dikira gua tuh nggak nyatet, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Dia tuh dari tadi ngomong itu ada gua catet. Aku bingung sendiri, kau terus bukan. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihatmu. Kau buat aku jadi pusing. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.